Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma balighna Ramadan warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad fi ta'atika ya Rahman. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, pengurus dan jamaah Darul Ilmi Mafazah, serta seluruh saudara yang mengikuti acara kita ini melalui media sosial, melalui media Mafazah atau mungkin dari IG-nya Al-Um yang kami cintai. Alhamdulillah, mari bersama-sama menghadirkan rasa syukur di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, khususnya hidayah Islam, iman, dan kesempatan kembali insyaallah untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sudah sangat dekat. Sekarang 20 Sya'ban ya. Tidak terasa hanya kurang 10-an hari. Semoga Allah menjaga kita semua dengan sihah wal afiyah dan diberi taufik inayah untuk bisa menjalankan kewajiban muslim di bulan Ramadan dan menjadi hamba-hamba Allah yang dibanggakan olehnya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja dulu melanjutkan kajian khataman kitab Fadlul Islam, Fadlu al-Islam, kitab tentang kemuliaan Islam, keutamaan Islam, kebaikan Islam. Ini ilmu tersendiri, namanya ilmu Mahasin al-Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kiai musannaf, ulama yang menulis kitab ini. Begitu pula guru-guru yang kita ambil ilmu daripadanya dan menjadi transmisi periwayatan kitab ini, dan juga mengampuni kita bersama mereka dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, judul pertemuan kita pada hari ini adalah berbahagialah muslim yang terasing. Berbahagialah muslim yang terasing. Yang terasing, dianggap asing, yang diasingkan karena keislamannya, bukan karena kesesatannya, bukan karena kesalahannya, bukan karena kurang bagus akhlak, oh bukan, ya karena agamanya bagus, mengikut Rasulullah SAW sebagaimana sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana panutannya, role modelnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kok dilihat asing oleh orang sekitar karena tidak sama dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan menilainya berdasarkan banyak tidaknya ya, tapi dia mendasarkan kepada ridha Allah dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW.
Orang seperti itu, itulah yang berbahagia, bukan sekedar terasing. Nah, kalau terasing kan banyak sebabnya. Namanya dia nggak bergaul ya terasing, namanya dia nakalan, zolim ya terasing, bukan itu ya. Jadi terasing karena kebaikannya, karena kesolehannya. Baik, sebelum bab itu ada bab sebelumnya yang harus kita tuntaskan, yang bawa kitab di halaman 24 ya. Nggih. Qala al-muallif rahimahullahu wa ghafara lahu wa lana wa li walidina wa lil hadirin was sami'in Allahumma amin. Walil Bukhari bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma faqultu aina qala ilan nari wallahi qultu wa ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun fadhakara mithlahu qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Ya, ini ada dalam kitab Raqaiq, hadis Bukhari, kitab Raqaiq, bab fil haud. Bainama ana qaimun fi idza zumratun. Tatkala saya qaimun berdiri. Ini riwayat lafaz pertama ya. Berdiri artinya berdiri mengurus, melayani tamu-tamu yang datang ke Telaga Kautsar. Tapi kebanyakan perawi meriwayatkan dengan nun, bainama ana naimun. Naimun. Jadi ada yang meriwayatkan qaimun pakai qaf, ada yang meriwayatkan naimun pakai huruf nun. Yang terbanyak naimun. Kalau qaimun ketika saya tengah sibuk mengurus, melayani, menyambut tamu-tamu yang datang ke Telaga Kautsar, tiba-tiba datanglah sekelompok orang. Tapi ketika maknanya bainama ana naim, ketika saya tidur, saya bermimpi, melihat dalam mimpi itu, dan itu sama nanti akan terjadi seperti yang pertama sama ya. Idza zumratun, tiba-tiba datanglah zumrah. Zumrah itu satu jamaah, satu kelompok orang datang, satu jamaah. Zumratun datang. Hatta idza araftuhum, begitu datang, wah ini siapa ini? Saya sudah mulai mengenali, araftuhum. Saya mulai mengenali dari tanda-tandanya kan umatku gitu, kira-kira begitu ya, mulai mengenali. Kharaja rajulun min baini wa bainahum. Keluarlah seorang ya, di antara aku dan mereka. Itu ada, tiba-tiba ada orang. Artinya pengajak, pengundang begitu ya. Antara saya dan antara mereka, di tengah-tengah itu ada orang yang datang. Terus ngumumkan, haluma, ayo ikut aku, kemari. Loh, Nabi heran, loh mau diajak kemana? Faqultu aina, mau kemana? Qala, yang mengajak itu bilang, itu petugas disuruh oleh Allah, ilan nari wallah, kepada neraka. Jadi dia ngajak karena dia mau datang ke telaga, nggak boleh, harus diajak ke neraka. Qultu, saya katakan, masa nuhum, loh apa salah mereka? Kok diajak ke neraka, apa urusan mereka? Qala, dijawab sama malaikat yang ditugasi oleh Allah itu, innahum irtaddu ba'daka. Mereka itu dulu murtad, setelah kamu wafat itu murtad, keluar dari agama Islam. Ala adbarihim, kembali ke belakang, al-qahqara, mundur ke belakang. Dulu muslim maju, akhirnya mundur kelepas balik ke belakang. Nah, sudah, akhirnya nggak jadi, gitu kan? Summa idza zumratun, terus kemudian ada lagi zumratun, satu jamaah, fadzakara mithlah. Petugas tadi sama, ayo ke sini ikut aku, mana akan neraka. Fala urahu yakhlusu minhum, kata beliau, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Saya tidak melihatnya ya,
yakhlusu minhum, selamat dari kelompok mereka itu, tidak ada yang selamat illa mithlu hamalin na'am, kecuali seperti ternak yang dibiarkan atau yang ditinggalkan. Na'am itu kan ternak, hamal itu muhmalah, tanpa tersia-siakan, jadi tanpa pemimpin gitu. Dan sudah bukan menjadi urusan Nabi lagi. Nabi nggak bisa membela ya, karena ada hal yang mereka rusak, agamanya mereka rusak, sehingga sudah bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahayanya bid'ah ya. Walahu ma fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa aqulu kama qala al-Abdus Salih, disitulah maka saya berkata seperti perkataan hamba yang soleh ya, seperti perkataan hamba Allah yang soleh, seorang nabi ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, yang mengatakan wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dulu aku menjadi penjaga mereka, kuntu, dulu saya, alaihim, terhadap mereka, syahidan, sebagai saksi. Saya dulu hadir mengawasi mereka, membina mereka, membimbing mereka, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa ngawasi. Maduntu fihim, selagi saya ada di tengah mereka, sayalah pengawasnya. Tapi falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkan saya, kalau Nabi Isa mengangkat saya, kunta antar raqiba alaihim, maka engkau lah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Ini menjadi bukti nyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para nabi itu tidak tahu perkara gaib, tidak tahu barang gaib, tidak bisa menentukan nasib orang ya, kecuali kalau ilmu sebatas yang Allah beritahu. Allah nggak ngasih tahu, nggak tahu apa-apa. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkaulah ya Allah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-Maidah 117. Baik. Berikutnya walahuma marfu'an, dan juga hadis Bukhari Muslim secara marfu' sampai kepada Nabi. Nabi bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, kama tuntaju al bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha. Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu an fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, muttafaq alaih. Jadi Nabi bersabda, ma min mauludin, tidak ada bayi yang dilahirkan illa kecuali yulad alal fitrah, dilahirkan di atas dasar fitrah. Fitrah sebuah ciptaan Allah ya, di atas dasar satu model ciptaan Allah yang suci dan bersih, yang islami dan yang bertauhid, yang begitu lahirnya sudah dalam keadaan Islam, lahirnya dalam keadaan suci, berbeda dengan keyakinan sebagian umat beragama yang mengatakan bahwa bayi lahir itu membawa dosa turunan. Karena itu harus disucikan dulu oleh para pemuka agamanya ya, dengan cara tertentu, dengan ritual tertentu. Karena bayi ini membawa dosa, maka harus disucikan. Itu satu. Yang kedua, umat beragama lain berkeyakinan, karena ya termasuk ortodoks ya,
karena Yahudi itu yang menyalib Nabi Isa, maka seluruh keturunan Yahudi membawa dosa dan harus dibunuh, misalnya ya, harus dihabiskan. Nah itu kita tahu, umat menjadi tahu terbuka itu ya setelah Putin banyak pidato memberi alasan kenapa menyerang Ukraina dan seterusnya ya. Jadi itu ya karena kata Putin kan, jadi dia ortodok, sementara kalau presiden Ukraina itu Yahudi. Di Ukraina memang pusatnya Yahudi Khazar. Kemudian mereka mau membuat Yahudi Raya, dan itu akan mengancam Putin dan seterusnya ya, mengancam Rusia. Nah ternyata kita jadi tahu di situ keyakinannya diungkapkan, karena mereka adalah anak cucu dari yang menyalib kalau kita Nabi Isa, kalau mereka Tuhannya, sehingga mereka akan balas dendam itu ya. Nah kalau di dalam agama Islam, bayi lahir itu suci, tidak membawa dosanya orang tua. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain, ya sendiri-sendiri. Dan bayi lahir suci. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Anaknya orang kafir pun ya suci. Anaknya orang penjahat pun ya suci, fitrah gitu. Ya. Lah terus kemudian dalam perkembangannya kok bisa menyimpang dan seterusnya, itu karena pengaruh orang tua untuk menyimpangkan, pengaruh lingkungan ya, lingkungan terdekatnya, terbanyaknya. Makanya dikatakan sama Nabi SAW, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang hidup setiap hari, yang membesarkannya, yuhawidanihi, yang membuatnya Yahudi. Jadi Yahudi itu tidak fitrah, anak disimpangkan dari fitrah jadi Yahudi. Au yunasirani, atau disimpangkan dari fitrah menjadi Nasrani. Au yumajisani, atau disimpangkan dari fitrah menjadi Majusi. Di sini tidak ada kata-kata lalu dijadikan Muslim, enggak, karena Islam itu sudah lahir. Islam itu otomatis sejak lahir dia fitrah, sudah cinta Allah, cinta kebaikan, cinta kebenaran, benci keburukan, benci kesyirikan. Aslinya itu watak dasar manusia yang dilahirkan oleh Allah. Setiap orang punya potensi sama. Nah, lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan. Contohnya seperti apa? Kalau setiap bayi lahir itu normal, secara agama itu fitrah. Nah, diserupakan dengan fisik, kata Nabi, kamatun tajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana anak hewan ternak itu begitu lahir, dia lahir lengkap seperti induknya, kakinya, telinganya, congornya, kepala, semuanya sama gitu ya, lengkap, utuh, bahimatan jam'a. Itu sudah idealnya, normalnya, hukum umumnya seperti itu. Jadi tidak ada yang menyimpang. Hal tukhisuna fiha, apakah kamu merasakan, mendapati di dalamnya, di anak hewan ternak ini, min jad'a, dari misalkan putus telinganya, lubang telinganya, tidak ada. Itu nanti terjadi karena orang lain, karena faktor luar. Ya, telinga dipotong, disobek, atau yang lain jadi pincang. Itu proses berikutnya karena faktor luar. Hatta takunu antum tajda'unaha, hingga kalianlah yang membuatnya dia kemudian terpotong telinga, ya, bibir, hidung. Nah, jadi jada'a itu maktu'atul atraf. Jadi apa ya, anggota badannya itu kemudian terpotong atau terlubangi gitu ya. Nah itu maksud daripada jada'a gitu. Baik, lanjut. Sumakor Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah membaca fitratallahi lati fataran nas 'alaiha, itu dalilnya, dasarnya surat Rum ayat 30, muttafaq alaih. Baik, dilanjut.
Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khairi fahal ba'da hadzal khairi min syarrin qala na'am, dan seterusnya. Ini penting sekali. Ini termasuk kecerdasan para sahabat, dan ini termasuk kesempurnaan Islam. Kata sahabat Hudzaifah, pemilik rahasia Nabi ini, penyimpan banyak rahasia Nabi ini, beliau berkata, kanan nas, dulu orang-orang yas'aluna, pada bertanya Rasulullah kepada Rasul Allah, anil khairi, tentang kebajikan, ya Islam yang terbaik itu apa, dan seterusnya, amal yang terbaik apa, terus begitu, itu yang ditanyakan. Karena mereka butuh untuk amal. Tapi kata sahabat Hudzaifah yang cerdas, Islam bukan hanya amal. Ada yang bukan hanya amal mengeluarkan tenaga, ada amal tidak mengeluarkan tenaga. Menghindar dari sesuatu yang buruk. Amal untuk meraih yang baik, menghindar dari sesuatu yang buruk. Jadi orang pada bertanya tentang kebaikan yang harus dilaksanakan, Saya enggak. Ini harus ada sisi lain yang harus tertutup. Saya tanya tentang keburukan yang harus kita hindarkan gitu ya. Jadi ada kebaikan yang harus dikerjakan, ada keburukan yang harus kita hindarkan dan kita jauhi gitu. Nah, maka kata sahabat Hudzaifah, maka saya bertanya tentang keburukan. Makhofata ayudrikani, khawatir keburukan itu menimpa saya. Kalau kebaikan jelas kita mengejar kebaikan, ya, untuk meraup kebaikan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ada keburukan selalu mengintai kita, bahkan mengejar kita. Gimana kita caranya di dua sisi ini selamat? Kebaikan kita sudah banyak mengumpulkan. Keburukan kita harus lari dari apa? Nah, ini penting. Maka saya tanya tentang keburukan, takut keburukan itu menjumpai saya. Fakultu, lalu saya tanya begini, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, kita dulu itu berada di zaman jahiliyah, berada di zaman keburukan. Semua kondisi kita buruk lah, keyakinan buruk, ritual buruk, akhlak buruk, sosial, politik buruk lah, jahiliyah. Ya ada kebaikan akhlak ada, dan itu yang nanti disempurnakan sama Islam. Nah pokoknya jahiliyah dan buruk. Lalu faja'an Allah datang kepada kita bihadzal khairi, membawa kebaikan ini, kebaikan Islam. Datanglah Islam, datanglah tauhid, untuk membuat sirna, syirik, jahiliyah, keburukan, kemaksiatan udah diganti dengan Islam. Memang Islam membawa kepada revolusi. Maka pertanyaan saya, ya Rasul, hal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah masa kebaikan yang kita alami sekarang akan ada masa keburukan? Akan ada keburukan yang datang? Situasi buruk datang menimpa kita semua, apa ada? Ya, zaman seperti itu. Dijawab sama Nabi, na'am, ya, ada keburukan. Oh, baik. Dilanjut, kalau ada keburukan tentu, jadi dulu buruk, lalu baik, lalu buruk, ya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah wahal ba'da dzalika syarri min khair, apakah setelah buruk itu ada lagi kebaikan? Ya, apakah memang Islam juga mengalami siklus tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas? Ya, jawab iya. Nanti juga akan ada kebaikan lagi, ada kebaikan lagi setelah
keburukan yang kedua nanti. Waktu Nabi bicara itu keburukannya belum terjadi, kebaikan setelahnya juga belum terjadi ya. Nah karena sudah 1400 tahun lebih yang lalu, nah kita ngalamin gitu. Kita ngalamin. Makanya kalau sekarang ada perang Rusia melawan Ukraina, Ukraina sama dengan NATO, jadi Rusia yang dulunya juga sekutu bagi Inggris, bagi Amerika dalam Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia II. Nah sekarang mereka perang. Selama ini mereka juga yang menghancurkan negara-negara Islam, hancur total, lebur sehingga menjadi olok-olok. Nah sekarang ganti, mereka terancam untuk lebur kan? Gedung-gedung mereka hancur lebur. Di Ukraina itu barat, kulit putih ya, sehingga di negeri mereka hancur. Ini sunatullah. Usia Rusia itu sejak imperatur atau imperium Uni Soviet ya, itu kira-kira sudah 6 abad. Sunatullah itu kalau sudah 6 abad, negara 6 abad itu negara tua. Negara tua itu ya secara alamiah akan mati, ganti dengan negara-negara baru. Jadi negara juga punya umur, punya usia seperti manusia ya. Sehingga makanya banyak yang memprediksi nanti itu akan berakhir dengan Rusia jatuh dan dibagi-bagi, pecah belah. Kenapa? Karena sunatullah, dia sudah wayahnya mati gitu. Jadi katanya begitu, budaya. Jadi negara itu usianya sama dengan manusia ya. Taib, wallahu alam ya. Yang jelas memang sekarang itu yang berperang itu bukan Islam, cuma Islam diseret-seret. Islam itu menjadi pihak penentu ya. NATO minta ke negara Islam, Rusia minta negara Islam. Jadi memang sekarang yang diserbu itu Yahudi. Rusia itu memusuhi Yahudi dan Islam, tapi kalau Yahudi itu yang sedang diserang. Kalau Islam sebelumnya ya yang diserang ya Suriah, Libya kan. Ya. Tapi sekarang karena Rusia butuh sekutu, maka merapat ke negara-negara Islam. Negara Islam, Timur Tengah dan lain-lain itu cenderung ke sana gitu. Ya cenderung ke Rusia karena banyak faktor ya. Karena tidak bisa lepas dari gandumnya Rusia gitu dan seterusnya. Kemudian mungkin nyoba-nyoba karena dengan Amerika sudah lama juga dipecundangi, dikhianati, dihancurkan negaranya. Jadi semacam dunia berubah, dunia itu berubah ya karena sesuai dengan Al-Quran. Jadi apa terjadi sekarang walaupun tidak pernah diprediksi oleh manusia, ya itulah yang dimaksud oleh watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di dunia ini itu terus diputar sama Allah di antara manusia ya. Lah masa negara-negara Islam saja yang mereka bombardir ya, sekarang negara mereka sendiri yang mereka bombardir. Seperti apa Allah Ta'ala alam, kelanjutannya itu perang di antara mereka. Bagaimana umat Islam? Umat Islam harus menjadi pihak ketiga. Di dunia ini ada 6 pihak. Jadi bukan 2, bukannya Rusia sama NATO. Ada pihak India sendiri, ada pihak Cina sendiri, ada pihak negara-negara Islam. Ya harusnya negara Islam berpikir ya untuk kepentingannya gitu ya. Cara orang bernegara sudah waktunya lah untuk ngurusi negaranya sendiri, untuk dewasa gitu. Harusnya wallahu ta'ala alam. Ini secara ya teori atau akal sehat ya dalam membaca kejadian. Baik, kita lanjut karena terkait dengan ini. Nah, apakah setelah keburukan yang kedua itu akan ada kebaikan? Ada, tapi kata Nabi wa fihi dakhon, ada dakhonnya. Qultu wa ma dakhonu, tapi enggak bersih.
ya, tidak bersih. Apa asapnya, apa kotorannya, apa yang menjadikan tidak jernih, tidak bersih itu? Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Ada satu kaum yang mengambil sunnah selain sunnahku. Dia muslim tapi tidak merujuk kepada aku, tidak merujuk kepada Quran, tidak merujuk kepada sunnah, tidak merujuk kepada Rasulullah SAW. Mungkin merujuk kepada dukun, mungkin merujuk kepada filosof, kepada ahli kalam, kepada adat istiadat, kepada nenek moyang, animisme, dinamisme, mungkin kepada dunia, hubud dunia. Jadi yang jelas dia kaum muslim, harusnya rujuknya kepada sunnahku, karena aku yang bawa agama ini. Ternyata dia tidak berpegangan dengan sunnahku, dia mencari selain sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Ta'rifu minhum ma tungkir, sehingga muslim model begitu, maka kamu mengenal mereka sebagai muslim, tapi kamu juga mengingkari sebagian kelakuan mereka, perbuatan mereka, keputusan mereka, tindakan, perencanaan, program dan seterusnya. Jadi campur aduk ma'ruf, mungkar, ma'ruf, mungkar, ma'ruf, mungkar. Ya. Qultu, saya tanya lagi, hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan kedua itu ada keburukan lagi, gitu kan? Qala na'am, ya, ada keburukan lagi, keburukan ketiga itu. Fitnatun amya. Fitnatun amya, fitnah buta. Wa du'atun ala abwabi jahannam. Dan para dai, para pemimpin agama yang justru mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Duh, kok bisa? Dia aneh, memang aneh. Jadi para pemuka agama mengajak bukan ke pintu surga, malah mengajak ke pintu-pintu neraka. Ajib. Ya. Kata Nabi, man ajabahum ilaiha, siapa yang mendatangi ajakan mereka kepada pintu neraka itu, qadhafuhu fiha, ya, mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi, nah di sini berarti kan, wah, fitnah ini, fitnah buta ini, kenapa buta? Harusnya kan ulama itu warasatul anbiya, yang memberi pelita bagi umat, ya, yang menunjukkan jalan bagi umat sehingga umat terpimpin. Nah ini dia. Lah ini enggak. Nah ternyata fitnah itu justru muncul dari pemuka, gitu. Fitnah itu muncul dari pemuka sehingga umat kan buta. Lah ngikut siapa? Lah ikut ulama, ternyata ulama itulah yang menyebabkan masuk neraka jahanam. Mengerikan sekali. Ya, artinya membaca apa yang diprediksi oleh Nabi dan ini pasti terjadi, gitu kan? Ini mengerikan sekali. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wah, ini menarik dan mengerikan. Sehingga Hudzaifah, ya Rasul, mohon diterangkan siapa mereka itu, Rasul, supaya kita mengenali dan bisa mawas diri. Inilah yang saya tanya tentang keburukan, khawatir menimpa saya, gitu kan? Khawatir menimpa saya. Nabi berkata begini, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka para pemuka agama tadi itu yang mengajak justru kepada neraka jahanam, itu ya orang sama dengan orang yang berasal dari kulit kita, sama dari kulit kita. Ya ibarat Nabi kan nyebut kulit, ya. Kalau zaman Belanda itu Belanda kulit coklat, nah gitu ya. Jadi kulitnya sama dengan kita, bukan seperti Belanda yang kulitnya putih. Ini kulitnya coklat sama dengan kita, tapi kok kayak Belanda.
dan bergerak untuk kepentingan Belanda, mengkhianati kita. Oh, jadi samar sekali. Mereka bukan asing, bukan musuh yang asing yang gampang diidentifikasi. Jadi mereka kulitnya sama kita. Wa yatakallamuna bi alsinatinya, omongannya sama dengan kita gitu. Jadi termasuk kayak kaum munafikun, kaum zindik. Wah, itu parah ya. Seperti itu ya. Jadi buta sekali. Ya termasuk kalau sekarang itu ada istilah proxy war ya, napok nyili tangan, diarani zaman perang tapi gak ketok musuhne, soalnya sing digunakno sing digerakno tangane kanca dhewe ya gitu ya. Perasaan gak ada musuh kok sapa sing napok teko mburi dan seterusnya. Ternyata ya musuh dalam selimut gitu. Jadi min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sudah, jadi ini memang itu loh kekacauan luar biasa, musuh dari dalam. Termasuk bukan sekedar musuh dari dalam, musuh yang mimpin kita, disebut mimpin kita loh, tapi kok mengkhianati kita, jadi bingung di situ. Itulah fitnah yang sangat membingungkan, kacau. Baik. Akhirnya sahabat Hudzaifah minta solusi. Ini penting, Islam selalu datang dengan solusi. Fama ta'muruni in adrakani dzalik. Nabi mohon arahan, apa yang Anda perintahkan sama saya kalau saya menjumpai masa seperti itu, saya harus bagaimana? Qala, kata Nabi gini, yang selamat itu adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu harus menjaga, harus merapat bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Jangan menyendiri, jangan bikin sempalan. Berarti sabar bersama umat Islam. Sabar bersama umat Islam, jamaah kaum muslimin yang dipimpin ya, mulai jamaah muslimin itu berarti yang dipimpin para ulama yang benar. Cari ulama-ulama yang benar. Yang kedua, wa imamahum, dan imam mereka, umarok yang benar. Jadi ada ulama yang benar, ada umarok yang benar. Nah, paling tidak yang dimaksud di sini imamahum ya pemimpin tertinggi, kamu jaga dulu, kamu jaga. Walaupun situasinya seperti itu, kamu jaga. Jadi jangan menyebabkan kita orang yang menyebabkan pecah belah, jangan. Sabar, artinya sabar. Kita mengetahui dengan ilmu kita bermunajat dengan keimanan kita, dan terus kita sabar. Tidak melakukan sesuatu yang malah menjadi kontraproduktif atau yang bumerang. Qultu, terus saya tanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahum jamaah, kalau mereka tidak punya jamaah gimana? Nyari-nyari ulama yang benar siapa, kelompok yang benar siapa, nggak jelas nih, nggak tahu, kayaknya nggak ada lah, pokoknya nggak ada gitu. Wala imam, juga pemimpin, mereka juga nggak punya pemimpin, udah jadi tidak terpimpin, sudah jadi nafsi-nafsi gitu loh. Orang-orang gimana? Kelompok banyak tapi ya tadi itu tidak memimpin sifatnya. Kata Nabi, kalau kondisi seperti itu, fa'tazil tilkal firqa kullaha, kamu jauhi semua kelompok yang ada. Ya, jamaah kaum muslimin dipimpin ulama yang benar tidak ada, dipimpin umarok yang benar, yang memimpin tidak ada. Ya sudah, kamu jauhi semua. Kamu jauhi semua. Walau anta adda bi asli sajarah, meskipun kamu menggigit ya pangkal pohon, hatta yudrikakal maut, hingga datang kepada kamu kematian. Wa anta dzalik, dan kamu tetap seperti itu, sudah. Ya walaupun kamu ya mencakot, memakan pangkal pohon, ya udah kamu mendingan sendirian, supaya tidak terfitnah lagi. Jadi menjaga jarak, menjaga diri, menjauhi dari
hal-hal yang semuanya serba tidak jelas kebenarannya, kebaikannya. Zada Muslim. Nah, jadi intinya ini kan hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari Muslim. Di sini sabar, pertama berilmu, yakin, sabar, tidak memberontak. Tidak memberontak. Tidak memulai ya untuk keluar dari jamaah kaum muslimin, dari imam pemerintahan kaum muslimin. Tidak mulai. Itu intinya ya, menjaga jamaah. Paling kalau pasif dengan menjauh dari hal-hal yang tidak jelas, dari yang jelas buruk atau yang membuat bingung. Udahlah, walaupun sendiri di rumah nggak apa-apa ya, meskipun menggigit pangkal pohon. Taib. Ada tambahan katanya di sini oleh muallif rahimahullah, wa zada Muslim. Tapi Allah alam yang kita dapati di Abu Dawud, zada Abu Dawud. Kalau zada Muslim belum ketemu ya. Yang ada itu di Abu Dawud insya Allah, dan Imam Ahmad. Di Muslim kok banyak para ulama mencari-cari nggak ketemu. Jadi ini tambahan ini, wazada Muslim ini zada Abu Dawud dan Ahmad itu ketemu. Kalau yang Muslim belum ketemu kita ya. Qultu summa madza? Nabi. Terus setelah itu gimana Nabi? Setelah zaman itu summa yakhrujud dajjal. Tapi di hadis yang lain itu perlu kajian khusus. Sebelum datang kiamat, sebelum datang tanda-tanda kiamat kubra semua, itu ada perang besar. Orang Islam bersekutu dengan orang Eropa. Tapi dalam perang besar, tapi Nabi nggak menyebut musuhnya siapa. Pokoknya orang Islam bersekutu dengan orang Eropa. Kayaknya musuhnya itu musuh bersama. Apakah yang dimaksud Rusia? Wallahu taala a'lam, nggak ngerti ya. Ya banyak sih orang berbicara sudah, tapi itu wallahu alam. Nabi nggak nyebut itu. Itu ya sebagai analisa politik ya, atau pendapat pribadi ya boleh-boleh saja, tapi jangan dipastikan itu tafsirnya hadis, jangan itu ya. Biarkan hadis ketika tidak menyebut nama ya memang tidak menyebut nama. Semuanya ada hikmah. Jadi ada musuh besar, siapa itu? Ada perang besar. Umat Islam bersekutu dengan Eropa. Akhirnya kemudian muncul sakjane sing Eropa iku sapa? Ya, NATO apa Rusia? Wes gak ngerti iku. Yang jelas hadisnya begitu. Ada perang besar. Apakah ini? Wallahu taala alam. Nah, setelah itu muncul Dajjal. Ma'ahu nahrun wa nar. Ya, bersama Dajjal. Dajjal itu datang membawa air dan api. Membawa air dan api. Membawa surga dan neraka. Dan ingat, fitnahnya Dajjal ini jangan lupa juga fitnah ekonomi. Jadi fitnah Dajjal ini yang membuat daya tarik Dajjal itu soal ekonomi, soal yang dipeributkan sekarang. Orang sekarang kan bertahan untuk hidup, soal pangan, soal energi, rebutan. Ternyata Dajjal kenapa banyak pengikut? Walaupun sudah jelas matanya rusak, matanya piteng, dan tulisan di batuknya itu kafir, dibaca oleh orang buta huruf pun ya, semua bisa baca, tapi tetap kenapa ikut Dajjal? Terlalu besar terlalu besar fitnahnya. Gimana nggak fitnah? Dia bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan pangan. Orang paceklik nggak punya Indomie, beras, minyak goreng misalnya. Dajjal bisa bikin langsung mendatangkan itu semuanya. Tanda saja hujan, tumbuh. Itu yang menjadikan Dajjal diikuti. Jadi kekuatan ekonomi. Jadi makanya sama dengan itu
pikiran orang komunis sosialis. Komunis itu menempatkan ekonomi itu di atas agama. Orang akan luntur agamanya, punah agamanya kalau ekonomi sudah dipegang. Ya kan? Orang butuh kerja, orang butuh makan. Orang itu akan soal ekonomi. Kemudian dia kan takut kelaparan dan takut mati. Udah dipegang itu, disuruh udah kamu pakaian ini, kamu pakaian ini, kamu jangan begini, kamu jangan begini, nurut orang. Jadi kekuatan ekonomi. Makanya sebenarnya umat Islam ya, atau siapapun bangsa yang sadar harus mandiri. Tidak boleh mengandalkan ekonomi luar. Harus mandiri untuk ekonomi itu. Bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah negara yang bertahan. Mau diembargo, mau di apa saja, dia senyum saja, menter. Tapi begitu negara bergantung pada yang lain, wah, itu mudah diruntuhkan. Dan itu pasti menjadi bangsa yang lemah. Karena takut melarat, takut mati, takut rakyat berontak, takut bubar negara. Ya, jadi intinya kekuatan ekonomi itu sangat menentukan, dan perang sekarang perang ekonomi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dilanjut. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruh. Siapa yang jatuh di dalam apinya Dajjal, maka pasti dijamin oleh Allah pahalanya dan diampuni dosanya. Waman waqa'a fi nahrihi, siapa yang terjatuh dalam sungainya Dajjal, wajaba wizru wa hutta ajruh, maka menjadi pasti dosanya dan hapus pahalanya. Ini artinya tidak boleh ngikuti Dajjal, ya, ngikuti apa yang Dajjal maui, yang kata Dajjal ini baik, itu justru nerakanya Allah. Ya, Dajjal bilang jangan begitu, ya, justru di situ ridhonya Allah. Memang Dajjal sebagai melawan agama, melawan Tuhan, ya, melawan aturan Tuhan. Sehingga ini menjadi ujian hikmahnya, orang mau ikut Allah atau ikut Dajjal gitu. Ikut Allah bil ghaib, tapi nyata semua, ilmunya nyata, kitab sucinya nyata, ya, sebagai pencipta langit bumi nyata, atau ikut Dajjal. Yang nyata itu adalah kehadirannya dan cacatnya itu nyata, sama fitnah ekonominya itu. Ya, kalau tentang kebenaran kosong, nol, dia nggak punya bukti kebenaran sama sekali. Tulisan kafir aja welo-welo, cipta welo-welo, piteng, dia katanya kuasa untuk menghilangkan dan mengobati penyakit matanya saja, yang itu langsung di wajahnya, nggak bisa kan? Katanya sakti, coba bisa nggak inte Dajjal, ya, mengobati mata inte? Ya nggak bisa dia, ya kan, bohong dia, ngaku Tuhan, ngaku ini, dia bohong. Tapi banyak orang, karena kalau sudah faktor ekonomi yang di hatinya, tidak ada keimanan kepada surga, manut. Dan Nabi sudah mengatakan itu fitnah besar sekali. Jangan coba-coba untuk ingin tahu Dajjal, harus lari selari-larinya, jangan sampai pernah kenalan dengan Dajjal. Karena kebanyakan orang tuh, ya apa sih Dajjal, waduh Dajjal kan, kalau Dajjal muncul terus viral gitu kan, banyak orang kepin ngelongok gitu, kepin delok, ya wes, kalau begitu ngelihat tersihir jadi muridnya, jadi pengikutnya. Nah, sampai di hadis disebut nanti orang mukmin itu saking takutnya keluarganya katut, ya, dicancang, istrinya diikat, anaknya diikat, wes kamu nggak boleh keluar, di rumah saja gitu. Itu untuk bisa selamat dari Dajjal. Selain doa kepada Allah, ada menghindar, menjauh, lari. Baik, jamaah rahimahullah. Summa qultu summa madza? Kemudian setelah itu apa ya Rasul? Qala summa hiya qiyamus saah. Kemudian setelah itu adalah tiba hari kiamat. Ya, tiba dan datang hari kiamat. Baik, ini tambahan dalam hadis Abu Dawud dan Imam Ahmad. Qala Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah berkata, siapa Imam Abul Aliyah ini? Abul Aliyah itu seorang tabi'in, seorang perawi hadis.
seorang yang thiqah, yang terpercaya. Beliau menjumpai masa jahiliyah sebelum Nabi diutus, lalu menjumpai masa Nabi, tapi enggak Islam. Ketika ada masa sepanjang Nabi ada itu, tidak masuk Islam. Baru setelah Nabi wafat dalam 2 tahun baru masuk Islam. Ya, bahkan masuk Islamnya yaitu di akhir masa Khalifah Abu Bakar baru masuk Islam. Dan dia termasuk orang yang pertama kali Muslim yang pertama kali azan di belakang Sungai Amudarya, Sungai Jihun, ya, di balik sungai namanya Bilad Ma Wara'an Nahar, itu Wara'a Jihun di Khawarizmi sana. Nah, wafat di Basrah tahun 90 atau 93. Tempat tinggalnya asal dari sana, tapi terus tempat tinggal di Basrah, ya. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Abul Aliyah berkata begini, ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumu fala targhabu anhu. Belajarlah Islam, dan kalau kamu sudah belajar Islam, jangan sampai kamu mundur, ya. Jangan sampai kamu ninggati, jangan sampai kamu benci, jangan sampai kamu menjauhi. Waalaikum bisiratul mustaqim, kamu wajib istiqomah di atas jalan Islam yang lurus. Fa'innaul Islam, karena jalan yang lurus itu Islam, tidak ada yang lain, cuma Islam, agama yang benar, yang lurus. La tahrifu anis sirat, kamu jangan berbelok, berpaling, berbelok dari jalan yang lurus ini. Yaminan, belok kanan, wala shimalan, atau belok kiri. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kamu wajib memegangi sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa'a, jauhi oleh kamu segala macam pendapat, bid'ah, keinginan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Macam-macam ahwa, hawa nafsu manusia, ya, macam-macam kelompok, macam-macam pikiran, macam-macam bid'ah, kamu tinggalkan, kamu jauhi sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, ta'ammal kalama Abil Aliyati rahimahullah ta'ala. Silakan engkau renungkan ucapan ulama Abul Aliyah ini. Ma'ajallah, alangkah agungnya. Wa'rif zamanah, kenalilah zamannya. Alladzi yuhadziru fihi minal ahwa, di mana di zaman itu tahun, ya, masih abad pertama, tahun 90 sampai 93 baru wafat itu, beliau sudah memberi peringatan, yuhadzir fihi, memberi peringatan di zamannya minal ahwa, dari macam-macam hawa nafsu allati man tabi'aha, siapa yang mengikutinya faqad raghiba anil Islam, berarti tidak mau Islam, berarti menjauh dari Islam. Kalau sudah ikut ahwa, berarti dia sudah menjauh dari Islam, ya. Wa tafsir al-Islam bisunnah, dan kamu renungkan bagaimana beliau menafsiri Islam itu sama dengan sunnah. Sunnah itu ya Islam. Makanya salah orang bilang, saya muslim saja, saya nggak mau menyebut muslim sunni atau yang lain, saya ingin bersatu. Bersatu dengan siapa? Bersatu dengan Khawarij, dengan Jahmiyah, dengan Murji'ah, Qadariyah, ya, Jahmiyah. Bersatu itu wa'tasimu bihablillah. Dan Nabi sendiri yang mengatakan begitu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di ma ana alaihi wa ashabi. Dengan orang Syiah aja mustahil, apalagi dengan yang lain, kan. Kita mencintai sahabat. Orang Syiah melaknat, memusuhi sahabat dan dendam dengan semua orang. Jadi keyakinan Syiah dalam ini kayak keyakinan orang agama lain yang meyakini bahwa keturunan itu membawa dosa keturunan, ya, dosa orang tuanya. Semua keturunan Abu Bakar, Umar, Utsman yang musuhi Ali, padahal itu juga fitnah, baru fitnah itu, ya, tidak benar itu. Semuanya harus
dimusuhi, halal darah dan seterusnya. Ini dari awalnya saja sudah salah, kemudian cabangnya juga tambah salah lagi. Bisa bersatu? Tidak bisa. Secara ajaran, secara logika, secara sejarah tidak bisa. Yang ada itu adalah mereka lah yang akan merusak dan membantai umat Islam, seperti yang ada dalam sejarah. Mereka termasuk musuh dalam selimut tadi ya. Taib. Wa khaufu ala a'lamit tabi'in wa ulama'ihim minal khuruj ani sunnah wal kitab. Juga nomor 3 setelah itu, beliau Abul Ali itu khawatir, padahal itu di zaman tabi'in loh ya, khawatir terhadap a'lam, para pemimpin, para tokoh besar tabi'in, kaum tabi'in, wa ulama'ihim, dan para ulama tabi'in, takut minal khuruj ani sunnah, takut keluar dari sunnah, wal kitab, dan dari kitab. Maka yatabayyan laka makna qaulihi ta'ala, akan menjadi jelas bagimu makna firman Allah, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika ia berkata, Tuhannya berkata kepadanya, berislamlah, maka dia menjawab, saya berislam kepada Tuhan semesta alam. Wa qawluhu wassa biya Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat dengan Islam, dengan tauhid kepada putra-putranya. Yakub juga berwasiat kepada putra-putranya, hai putra-putraku, sesungguhnya Allah sudah memilih untuk kamu agama ini, maka jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan kamu tetap muslim. Ya, dengan dunia bisa berpisah, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan apapun bisa berpisah, dan pasti akan kita ini berpisah. Tapi dengan Islam jangan, kamu bawa mati. Satu-satu yang dibawa mati adalah Islam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Termasuk tadi ketemu Dajjal, mendingan dibunuh Dajjal, dimasukkan ke nerakanya Dajjal, daripada kemudian ikut Dajjal terus dimasukkan surganya Dajjal. Ternyata surganya Dajjal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nerakanya Dajjal itulah surga Allah. Al-Baqarah 132. Wa qaluhu, dan firman Allah Al-Baqarah 130, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Siapa yang tidak suka milat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, ya, maka tidaklah ada yang tidak suka agama Ibrahim kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Wa asbahu hadhil usul al-kibar, wa asbahi hadil usul kibar allati ya aslul usul. Dan kita akan faham hal-hal yang serupa dengan ini, yaitu hal-hal yang serupa dengan al-usul al-kibar, prinsip-prinsip besar ini, allati ya aslul usul, yang merupakan intinya inti, dasarnya dasar. Wan nasu anha fi ghaflatin, manusia rata-rata dari prinsip ini tidak sadar. Wa bi ma'rifatiha, dan dengan mengenalinya, ya tabayanu, menjadi jelas makna ahadits, makna hadis-hadis fi hadzal bab, dalam bab ini, wa amsaliyah, dan yang semisalnya. Wa amal insanu alladhi yaqra'uha wa asbahaha, adapun manusia yang mau membacanya, membaca hadis-hadis ini, membaca yang serupa-serupa dengannya, wa aminun, sementara maka dia aman, mutmainnun, tenang, yakin, annaha la tanaluhu wa yadhunnuha fi qaumin kanu amanu makrallah fabadu. Ya, adapun orang yang membacanya dan membaca yang serupa, wa asbaha, serupa dengannya, wa amin, sementara saat membaca itu dia merasa aman, mutmainun, tenang-tenang saja,
anna halatanaluhu, bahwa katanya oh ancaman ini bukan mengenai saya, nggak akan kena saya. Wa yadhunuha, dan dia menyangkanya akan mengenai fi qaumin, kaum lain, kanu amanu makrallah, mereka ini merasa aman dari azab Allah, fabadu, maka mereka akan binasa. Jadi kita harus menyadari bahwa ayat-ayat ini, hadis-hadis ini berlaku untuk kita, untuk siapapun yang hidup di zamannya ketika masa-masa ini terjadi sebagaimana sabda Nabi, sehingga kita waspada dan berusaha mengikuti petunjuk Nabi. Kalau kita merasa ini untuk orang lain, untuk orang lain, untuk orang lain, ya akhirnya kita binasa, ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Wa ani bin Mas'udin Al-A'raf 99. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Membuat satu garis, ya, sebuah garis lurus gitu. Nabi membuat satu garis lurus di halaman 38. Summa qala, setelah membuat garis lurus, Nabi baru berkata, hadza sabilullah, yang saya buat garis lurus ini jalannya Allah, lurus. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali, lalu Nabi menggambar garis-garis yang lain dari samping kanannya, dari samping kirinya, menyempal, ya, sempalan-sempalan, garis sempalan, garis di luar garis lurus. Garis lurus cuma satu, sementara garis menyimpang itu banyak, garis menyempal banyak, sempalan banyak. Makanya sunnah itu satu yang lurus, bid'ah itu banyak di kanan kirinya, ya, bid'ah banyak. An yamini wa an shimali, yang menyimpang dari arah kanannya atau dari arah kirinya. Sumakol, lalu Nabi menerangkan. Itu kan digambar, kita bisa melihat visualisasinya. Jadi Nabi membuat peragaan garis lurus, ini jalan Allah, lalu ini jalan-jalan setan, ke kanan-kanan, ke kiri, ini hati-hati. Dan itu setiap zaman ada saja menyimpang. Zaman sekarang muncul ke kanan, muncul ke kiri, nanti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, terus. Jadi selalu menyimpang, karena Islam itu sudah posisi tengah dari awal, ya. Makanya orang sesat itu mesti posisi menyimpang, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Dari sini maka rebutan untuk disebut jalan tengah. Bagi orang komunis merasa kamilah garis lurus, ya. Kalau yang lain itu ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, ya, tergantung siapa yang mereka maksud ekstrem kanan. Mungkin Islam garis keras kanan, ya, kemudian yang lain orang-orang kapitalis itu garis kiri, gitu ya. Memang selama ini disebut begitu oleh mereka, ya. Nah, kalau kita orang Islam, maka sudah ada yang garis tengah itu yang mana? Yang dibawa Nabi Muhammad, yang dari Allah, yang Quran Sunnah, itulah garis lurus. Jangan sampai ikut ke garis kanan atau garis kiri, atau malah kita yang membuat garis kanan garis kiri, ya. Jangan, tak boleh. Ini betul-betul diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa qala hadhi subulun, ini semua jalan-jalan yang banyak ini. Kalau jalan Allah cuma satu, sabilullah, lurus, siratal mustaqim. Kalau yang bukan jalan Allah, bukan jalan Rasul, banyak. Ke kanan banyak, ke kiri banyak. Ala kulli sabilin, setiap di lorong jalan yang baru yang dibuat itu ada syaitonun, ada setan. Yada'u ilai, yang mengajak untuk masuk ke lorong-lorong baru itu. Jadi setan itu fungsinya untuk berbisik, menarik, promosi, jadi humasnya, jadi corongnya, iya, membuat iklan-iklan gitu kan, supaya orang tertarik itu, wah ini enak, dan seterusnya. Tapi maksiat semua, dihiasi-hiasi. Ini modern, ini kesetaraan gender, ini gitu ya. Ini kebebasan, ini hak asasi manusia, atau apa saja lah, apa saja, pokoknya yang intinya itu bertentangan. Kalau nggak bertentangan nggak apa-apa. Bertentangan dengan jalan Allah, jalan Rasul,
Jadi nggak boleh lurus, kudu mampir pokoknya, nganan ngiri gitu. Lurus nggak boleh, ya mesti ada ya campurannya dan belok-beloknya itu ya. Itu setan, kata Nabi. Setan itu yang mengajak di situ, baik setan jin maupun setan manusia. Nah, baik yang gaib atau yang nyata. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini ada jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula, kamu jangan ikut jalan-jalan yang lain yang menyempal, yang menyimpang. Fatafarraqa bikum, akhirnya kamu dibuat cerai-berai, an sabili, semakin jauh dari jalan Allah. Wa dzalikum wasaqum bih, ini yang Allah wasiatkan kepada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Sekali lagi ini menunjukkan jadi sunnah berlawanan dengan bid'ah, dan bid'ah itu sangat berbahaya karena semakin diikuti semakin menjauh dari sunnah, dari jalan Allah yang lurus, dari jalan Nabi yang lurus. Baik, alhamdulillah, dengan demikian selesai yang lama. Mari masuk bab baru, bab maja'a fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Apa yang datang keterangannya tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Keterangan muslim-muslim yang terasing karenanya, ya. Jadi bab menerangkan Islam, keterasingan Islam, Islam akan terasing sehingga pengikutnya yang istiqomah, yang jalan lurus akan terasing. Ya, walaupun sudah jalan lurus, tapi namanya di akhir zaman gede-gedean corong. Woi, kamu misalkan radikal, ya. Akhirnya sandonya gemanya radikal padahal jalan lurus, ya. Disebut radikal misalkan. Atau yang lain misalkan. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi apa yang ada ini harus kita timbang itu dengan apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasul SAW agar kita selamat. Karena memang Nabi juga sudah bersabda di akhir zaman banyak hoax, banyak fitnah, banyak kedustaan. Dan di akhir zaman itu ingat, dibolak-balik loh, hukum yang berlaku itu dibalik. Yang baik dipercaya, yang baik dimusuhi, kan? Nah, yang buruk itu diangkat, gitu. Jadi kalau yang baik itu didustakan, yang dusta justru dipercaya. Jadi balik-balik itu tanda kiamat memang. Dari situlah kemudian rusak itu. Baik. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Surat Hud ayat 116. Ya. Nah, kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, tanggal berapa ini ya? Jadi di dalam surat Hud ayat 116 ini kondisi di mana yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu hampir tak tersisa. Maka Allah berfirman, maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Jadi memang dunia itu akan rusak kalau orang yang menguasai aset, ya, yang menguasai kekayaan itu rakus, mementingkan kenikmatannya sendiri, kemewahannya sendiri, atau keluarganya, atau golongannya, atau kelompoknya. Sementara rakyat
Nah, itu diabaikan atau dizalimi, itu pasti rusak. Jadi tatanan negara begitu pasti rusak. Siapapun, nggak peduli mau model sistem apa gitu, mau sistem kerajaan, mau republik apapun, kalau begitu ya rusak. Tidak ada keadilan sosial, tidak ada penegakan hukum ya. Nah, itu pasti akan rusak. Sementara ketika penguasa-penguasa rusak, yang ternyata zaman sekarang penguasa itu juga pengusaha, pengusaha. Ketika rusak, kemudian ulamanya juga rusak, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali segelintir orang, jumlahnya nggak cukup untuk mengubah keadaan, ya susah. Makanya fardu kifayah itu harus dalam jumlah yang cukup gitu, supaya baik. Nah, ketika jumlah yang amar ma'ruf tidak cukup, itulah orang terasing, pasti terasing. Karena yang lain rusak terus ngikut rusak, sedikit orang ini ya terasing. Maka terasingnya itu karena ikut kebenaran dan berusaha untuk ingkar mungkar. Nah, di situ tafsir daripada Al-Ghuraba itu ya. Surat Hud ayat 116. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Bada al-islamu, Islam ini bermula ghariban dalam keadaan asing, wa sayaudu dan akan kembali kama bada'a sebagaimana bermula ghariban akan asing. Fatuba, maka tuba, berbahagialah, bergembiralah, keberuntunganlah, surgalah atau pohon di surgalah lil ghuraba, untuk orang-orang yang terasing. Tuba itu nama surga. Ada yang mengatakan pohon di surga gitu. Ada yang mengatakan ya berbahagialah gitu, bagi orang-orang yang ghuraba, yang gharib, jamak dari gharib. Rawahu Muslim. Wa rawahu Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fi qila ma manil ghuraba'u qala an-nuzza'u minal qabail. Nah, ini penting sekali. Ada tafsirannya riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud. Siapa ghuraba itu? Selalu ada tafsir yang diterangkan oleh Nabi. Siapa ghuraba? An-nuzza' minal qabail. An-nuzza' minal qabail. Nuzza' itu ya gharib, orang asing, jamak dari nazi'. Nazi itu gharib, orang yang tercerabut dari keluarganya, dari desanya, dari negaranya, ya dari bangsanya, tercerabut. Minal qabail, khususnya dari kabilah, tercerabut dari kabilah, karena kabilah kebanyakannya menyimpang, dan dia adalah orang yang ya terasing sampai terlempar, terdepak karena kebaikannya, karena keistiqomahannya. Nah, seperti itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lebih jelas lagi. Loh, kenapa mereka terasing? Kenapa mereka terlempar? Kenapa mereka terisolasi, tersudutkan, sampai terusir, terhijrahkan? Al-ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas, atau bisa yasluhun, bisa yuslihun ya. Alladzina yasluhun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang soleh apabila masyarakat sudah rusak. Nah, berarti keterasingannya bukan karena kesesatannya. Karena ada orang liberal misalkan, orang liberal kemana-mana dimusuhi oleh masyarakatnya karena masyarakatnya mengerti kalau liberal itu merusak. Wah, akhirnya dia menyitir hadis ini untuk dirinya, bahkan berkhutbah di masjid. Fatuba lil ghuraba, ya kita ini menerangkan liberal kemana-mana, nggak ada orang yang mau, malah dimusuhi. Ya sudahlah, ya memang Islam kembali asing, maka berbagai orang yang asing. Lalu dia membahas di sini, ya kan rusak. Memang Islam bermula dengan liberal, lalu kembali liberal, kan nggak begitu. Islam bermula dengan sunnah, lalu kembali terasing sunnah itu gitu. Bukan jangan liberal, liberal itu kapan? Tapi itu fakta. Hadis ini dipakai. Makanya kalau ada hadis sahih dipakai oleh orang kok janggal sekali, oh berarti pemaknaannya yang diubah-ubah. Hadisnya sahih,
pemaknaannya diubah-ubah gitu ya. Nah ini mari kita lanjut. Warawahu Ahmadu min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa fihi fatuba yawma idzin lil ghurabai idza fasadan nas, maka berbahagialah, surgalah pada hari itu bagi orang yang terasing kalau manusia masyarakat sudah pada rusak. Ya. Di dalam hadis Imam Ahmad, ya hadis itu kalau kita baca di sana, selain Imam Ahmad diriwayatkan oleh Bazzar, Abu Ya'la, seluruh rijalnya sahih. Lanjutannya hadisnya begini: Innal imana bada'a ghariban wa sayaudu kama bada'a gharib kama bada' fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas walladzi nafsu Abil Qasim bi yadihi la ya'rizannal imanu baina hadzainil masjidain kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Iman berawal bermula asing akan kembali seperti berawal. Maka berbahagialah pada hari itu orang-orang yang terasing jika orang sudah rusak. Demi Allah yang jiwa Muhammad Abul Qasim ada di tangannya, iman ini, iman Islam ini akan berputar saja, melungker itu antara dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Hijaz. Itu menjadi pusatnya kembali ke sana. Kama ta'rizul hayatu fi juhriha, seperti ular kembali ke sarangnya. Walaupun dia habis kemana-mana menjelajah, toh akhirnya dia kembali ke sarangnya. Islam nanti juga kembali ke sarangnya. Itu Islam yang paling terasing nantinya, ya, nantinya itu seperti itu. Kembali ke Islam yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah di akhir zaman. Justru itu yang menjadi akhir zaman. Bukan, jangan dibalik. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjadi pusat ajaran sesat. Wah, itu bertentangan dengan hadis. Ya, justru di sana nanti itu menjadi pusat Islam, rumah Islam. Seperti ular kembali ke rumahnya, melungker di situ aja itu. Baik, yang lain difitnah lalu kemudian mengkeret jadi berkurang lagi begitu. Baik, kita kembali ke kitab Tirmidzi min hadis Katsir ibnu Abdullah an Abi an Jaddih. Hadis Tirmidzi mengatakan fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Ini hadis yang Tirmidzi, hadis hasan sahih. Kalau apa bedanya hadis sebelum Tirmidzi dengan Tirmidzi? Kalau hadis sebelum Tirmidzi ini menunjukkan jadi orang terasing karena kesolehan. Yang lain rusak, dia soleh. Jumlahnya sedikit, dia terasing. Kalau hadis Tirmidzi ini asing bukan karena sholah saja, karena islah. Mereka ini orang soleh, berusaha mengislah, memperbaiki keadaan, ya, amar ma'ruf, ingkar mungkar, ya, sehingga semakin terasing. Keterasingan orang soleh untuk dirinya dan orang soleh yang melakukan islah untuk orang lain dan lingkungannya, ya tentu yang kedua itu yang super. Dua-duanya soleh dan muslih, keduanya antara soleh dan muslih, dua-duanya itu akan terasing, dan lebih terasing yang muslih, ya, karena muslih itu muslihun li ghairihi. Kalau soleh pasti solihun fi nafsihi, ya, orang soleh dalam dirinya, kemudian orang yang memperbaiki orang lain. Alladzina yuslihun, orang-orang yang memperbaiki ma'afsadan nas, apa yang dirusak oleh manusia, min sunnati, dari sunnahku. Jadi apa yang diperbaiki? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dihidupkan kembali. Orang-orang pada meninggalkan sunnah, pada melupakan sunnah, pada mencampur adukan sunnah, tidak mengagungkan sunnah, melecehkan sunnah, ya sudah, melupakan sunnah. Nah, orang-orang yang terasing ini karena menghidupkan sunnah dalam dirinya, lalu berusaha menanamkan sunnah pada orang lain.
karena itulah terasing. Jadi terasing karena sunnah. Faham ya? Ini tafsirnya, terasing karena sunnah. Bukan karena dia menjadi ahli bid'ah lalu terasing, terlunta-lunta, ditolak sana. Oh, bukan itu. Hadis ini jelas sekali. Terasing karena sunnah, karena solah, karena islah, karena dia soleh fi nafsihi, karena muslih li ghairi. Hadis terakhir, hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa an Abi Umayyah qala ataitu Aba Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu faqultu lahu kaifa taqulu fi hadhil ayati qala ayatu ayatin qultu ayatu ayatin. Ayatu salah baca, salah makna, bukan ayatu ayatin, ayatu ayatin. Qultu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Al-Maidah 105. Qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabira sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunya mu'sarata wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'ankal awamma fa inna min wara'ikum ayyaman las-sabiru fihinna mithlu lis-sabiri fihinna mithlul kalau las-sabiru fihinna mithlul qabidi alal jamri lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajula ya'maluna mithla amalikum qulna minna aw minhum qala bal ajru 50 minkum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini Masya Allah ya, ini ya namanya hadis ulama Quran, hadis ulama Quran, hadis ulama, ya isinya ya daging semua. Ya ini terlalu cepat makannya jadi kurang dikunyah ya. Di rumah dibaca lagi dikunyah ya, dicerna dikunyah gitu ya. Nah, ini terlalu cepat ini Masya Allah. Tapi ya faham insya Allah ya. Nggak paham, mulai orang nggak paham sama setel mana rekamannya ya, ditelok mana. Baik, perhatikan ini. An Abi Umayyah, dari Abu Umayyah qala, dia berkata, ataitu Aba Tha'labata, ataitu saya mendatangi Aba Tha'labata, Abu Tha'labah al-Khushani, al-Khushani radhiyallahu anhu faqultu, lalu saya berkata lahu kepadanya, kaifa taqul, hai Abu Tha'labah radhiyallahu an, apa yang Anda katakan fi hadhil ayati, tentang ayat ini? Qala, sahabat Abu Tha'labah bertanya, ayatu ayatin, ayat yang mana? Gitu kan. Ayatu ayatin, ayat yang mana? Qultu, saya katakan, yaitu ayat qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, kalian wajib memperhatikan diri kalian, la yadurrukum, tidak merugikan kalian, tidak membahayakan kalian, man, siapa saja, dhalla, yang sudah sesat, idza tadaitum, asal kamu sudah mendapat hidayah. Ini kesannya seolah-olah asal kamu dapat hidayah untuk dirimu, ya sudah, kamu nggak usah ngurusi orang lain mau sesat mau apa, kamu nggak akan ada risiko. Kira-kira begitu, kira-kira gitu ya pemahamannya. Nah, ini ditanyakan ke sahabat, betul nggak ini pemanaan model begini ini? Perhatikan nih. Dia bertanya, apa tafsirnya? Qala, maka Abu Tha'labah berkata, ama wallah, demi Allah, laqad sa'alta anha khabira, kamu sudah bertanya tentang ayat ini kepada orang yang tepat, khabiran, kepada orang yang ahli.
Oh, jadi Abu Sa'labah merasa ahli, ya, dalam hal ini. Karena dia juga dulu bertanya seperti orang ini bertanya, itu ya. Dan sudah jawaban langsung dari Rasulullah. Gitu. Makanya dia ahli. Kamu bertanya sama orang yang tepat. Sa'altu anha Rasulullah. Dulu saya sudah bertanya tentang ayat ini kepada Rasul. Lah tafsirnya begini tafsirnya. Faqal, kata Nabi, tafsirnya la yadurrukum man dhalla idza tadatum. Idza tadaitum itu bagaimana? Apakah kalau kita sudah dapat hidayah, kita Islamis, kita mikir diri sendiri, udah agak keluar kemana-mana, pokoknya udahlah kita istri anak ya hidup muslim, mati muslim, nggak urusan dengan tetangga, dengan masyarakat. Oh, bukan itu. Di sini Nabi menerangkan, idza tadaitum itu bukan begitu maksudnya. Idza tadaitum itu seperti ini. Bal i'tamiru, justru i'tamiru bil ma'ruf. Kamu harus beramar ma'ruf. Wa tanahau 'anil munkar, harus melarang atau bernahi dari mungkar. Harus nahi 'anil munkar. Ya, hatta sehingga idza ra'aitum, kalau kamu sudah melihat syuhan muta'a, kikir yang diikuti. Jadi rata-rata orang itu akan kikir, akan hubbud dunia, akan rakus gitu ya. Wahawan muttaba'a, hawa nafsu, keinginan-keinginan pribadi kelompok, pokoknya bertentangan dengan Allah dan Rasul, diikuti terus. Wa dunya mu'tsaratan, dunia yang dikejar terus, dunia dimenangkan, agama dikalahkan. Mu'tsarah itu yang dikejar, mu'tsarah diutamakan, didahulukan. Tidak pernah menyebut Allah, nyebut ayat, nyebut hadis, tidak pernah. Pokoknya ya dunia untuk dunia, dunia untuk dunia, dunia untuk dunia. Allah nggak pernah hadir, ya. Allah nggak pernah dibutuhkan. Allahnya nggak dibutuhkan, ayatnya nggak dibutuhkan, hadis nabinya nggak dibutuhkan, ya. Dunia untuk dunia, dunia walaupun mengaku muslim, gitu. Karena ini yang dibicarakan ini muslim oleh Nabi. Terus wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan kamu melihat takjubnya orang yang punya pandangan dengan pandangannya sendiri. Jadi masing-masing orang ya sombong, sudah pinter ngomong, pinter wacana, ya sudah, ulama nggak ada harganya. Orang bicara agama tidak perlu ahli, ini ya, tidak perlu ahli, siapapun bisa bicara soal agama. Masing-masing bangga dengan pendapatnya. Nah, kalau kamu melihat situasi seperti itu, jadi pertama kamu harus ahli amar ma'ruf nahi mungkar. Hingga kalau sudah seperti ini, fa'alaika bi khassati nafsik, maka kamu lebih fokus lagi, betul-betul memperhatikan keselamatan dirimu. Wada'angkal awam, tinggalkan orang-orang awam, orang kebanyakan, karena nggak ada yang bisa diikuti, nggak ada yang bisa dipercaya, ya, nggak ada yang bisa menerimanya. Fa inna min waraikum, karena di balik hari-harimu ini, nanti di belakang ayaman, ada hari-hari, ada tahun-tahun. Lasabiru fihna, sungguh orang yang bersabar di tahun-tahun itu, di hari-hari itu, di zaman itu. Mithlul qabidi ala jamri, seperti orang yang memegang bara api, panas. Ya, jadi memegang agama itu panas, dilema, dilepas, dia lepas dari agama, dipegang, dia panas, dia berisiko. Jadi beragama itu berisiko, tapi itu yang membawa kepada selamat. Dia melepas, justru risikonya ya tambah banyak. Ya zahirnya kayaknya enak, ya ini panas, saya lepas, mungkin saya istirahat, oh datang panas dari pihak lain, ya, dari arah yang lain. Jadi jangan dilepas agama. Memang untuk beragama ini panas, ada risikonya, panas, menyiksa, tersiksa. Terus orang yang beramal lil amil fihinna, orang yang beramal mengamalkan agama di zaman itu, mithlu ajrina ajri khamsina rajula,
dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang. Ya'maluna, yang beramal yang sama, misla amalikum, seperti amal kalian. Kalian melakukan dakwah, kalian dapat pahala 50 kali orang berdakwah. Kalian sholat, kalian dapat pahala 50 kali orang sholat. Kulna, kami tanya kepada Nabi, 50 orang itu bandingannya ini 50 orang mana? Kapan? Minna au minhum? Apakah 50 orang itu dari kita sendiri bandingannya? Saya dapat pahala 50 kali orang baik di zaman saya. Oh tidak, minhum, dari sahabat. Ya, jadi sama dengan 50 kali pahala sahabat. Ini di akhir zaman. Qala bal ajru khamsina minkum. Tapi minna, dari kami sahabat, yang karena yang bicara sahabat. Apakah 50 kali pahala kami sahabat atau 50 kali mereka? Kata Nabi, justru 50 kali dari kalian itu dari sahabat. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Baik, ini Masya Allah ya, kabar gembira bagi orang-orang yang berislam dengan istiqomah, berdakwah Islam istiqomah, walau resikonya harus terasing, terlempar, tapi justru akan dekat kepada Allah, akan mendapatkan pahala 50 kali sahabat. Jamaah rahmatullah. Nah, ini kajian kita selesai karena sudah jam 11 lebih. Alhamdulillah ya, kita sudah, tapi masih ada ya di halaman berapa tadi, khamsina minkum, halaman 40 masih ada 41 ya. Apa nanggung dilanjut ah? Saya nanggung rek, gak enak nanggung nih ya. Bismillah wis ya. Ayo cabut ya. Kita rangkep sekalian. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa rawa Ibnu Waddah ma'nahu min hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa lafdhuhu. Sekarang hadis ini hadis Ibnu Waddah. Ya, meriwayatkan semakna, tapi dari hadis Ibnu Umar. Lafzuhu, redaksinya sebagai berikut: Inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiri fiha al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawma lahu ajru khamsina minkum. Masya Allah, tambah jelas cetha welo-welo ini ya. Cetha welo-welo jare wong Jawa sing biyen suka mangan telo. Saiki wis ya agak sing gak mentolo lek mangan telo tok. Baik, inna min ba'dikum, sesungguhnya setelah kamu hai para sahabatku, nanti ayaman, nanti kapan? Ya Allah alam, bahwa nanti akan ada hari-hari lis-sabiri fiha, ya bagi orang yang bersabar, fiha di dalam ayam, di dalam hari-hari itu, al-mutamassiki yang berpegang teguh, bimisli ma antum alaihil yaumah, dengan bimisli dengan ajaran yang semisal, ma antum apa antum yang kalian alaihi berada di atasnya, al yaumah hari ini. Siapa yang berpegang teguh dengan apa yang kalian pegangi hari ini. Jadi agamanya seperti sahabat, prinsipnya seperti sahabat, pemahamannya seperti sahabat, sabarnya seperti sahabat gitu. Yang bersabar seperti sabarnya sahabat dengan ajaran yang di tangan sahabat, lau ajru khamsina minkum, dia akan mendapat pahala 50 kali sahabat. Masya Allah ya. Jadi ghurbah di akhir zaman itu satu kesempatan bagi orang yang ingin keselamatan. Tsumma qala, lalu berkata
Amba'ana Muhammad ibnu Sa'id qala amba'ana Asad qala amba'ana Sufyan bin Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id akhil Hasan yarfa'u qultu li Sufyan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kepada Sufyan, apakah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sufyan berkata, "Na'am." Karena memang Sufyan itu kan seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Jadi ketika ditanya, ini benar ini dari Nabi? Kalau Sa'id saudara Al Hasan merafakkannya, maka dia bertanya kepada Sufyan, Sufyan, ini dari apakah dari Nabi SAW? Beliau menjawab, iya dari Nabi. Jadi hadisnya marfu. Ini hadis marfu. Qala innakumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Penjelasannya seperti ini ya. Innakumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian hari ini berada di atas bayyinah, bukti nyata min rabbikum dari Tuhan kalian. Ya, mukjizat ada, nabi ada, itu kan bayyinah yang terang benderang gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian karena berada dalam bayyinah, sahabat ketika membawa Islam ke seluruh dunia itu kan ketika sahabat sudah kuat. Ketika sahabat sudah kuat, punya nabi, punya mukjizat, punya negara, punya pasukan, punya. Kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa tanhauna 'anil munkar, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Walam tadhhar fikum sakratan. Dan belum muncul dua sekarat. Belum muncul dua sekarat di tengah kalian, hai sahabat. Di zaman sahabat tidak ada dua sekarat ini. Pertama sakratul jahil, bukan sakratul maut ya. Jadi sekaratnya kebodohan, daruratnya kebodohan. Wa sakratul hubbil aish, dan sekaratnya hubud dunia. Bodohnya minta ampun, hubud dunia rakusnya juga minta ampun. Itu di zaman sahabat tidak ada. Di zaman sahabat tidak ada. Wasatahuluna an dzalik, lalu kalian umat Islam akan terhalang dari itu, terhalang dari amar ma'ruf nahi an munkar, jihad fisabilillah, akan terhalang. Fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar, kalian tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak melakukan nahi anil munkar. Wala tujahidun fisabilillah, juga tidak jihad di jalan Allah. Wa tadhhar fikum sakratan, dan muncul di permukaan, tampak di permukaan menjadi sebuah fenomena dua sekarat. Dua sekarat, sekarat kebodohan, sekarat cinta dunia. Fal mutamassiku yauma idzin bil kitab wa sunnah, maka siapa yang berpegang teguh dengan Quran Sunnah di hari itu, hari saat ya, seperti hurba akhirah, lahu ajru khamsin, baginya pahala 50. Kila dikatakan manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Minhum itu 50 dari mereka sendiri, bandingannya oh bukan, la bal minkum, tapi bandingannya dengan kalian, dari kalian. 50 kali ya, dari kalian. Walau bi isnadin anil ma'afiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ma'afiri ya Bakar bin Amr al-Misri ya, imam di sana, termasuk mutaakhirin lah, mutaakhirin. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Al-Ma'afiri ini termasuk dari Tabaqah Sadisah, dari Tabaqah ke-6, wafat di khilafah Abu Ja'far 140 sekian ya. Dan dia mengatakan sodukun abid, orang yang jujur, ahli ibadah. Dia bercerita yang memang langsung meriwayatkan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini kalau ditelusuri di kitab sanadnya itu ada di Ibnu Waddah ya. Ada di Ibnu Waddah, dimuat di sana. Tapi kita nggak tahu gimana sanadnya. Halaman 4 anil
Ya. Taib di sana dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba alladzina yumsikuna bi kitabillah hina yutrak wa ya'maluna bi sunnah hina tutfa. Masya Allah, tambah clear tafsirnya. Tuba lil ghuraba, kebahagiaan surga, lil ghuraba, bagi orang-orang yang gharib, yang terasing, muslim yang terasing, alladzina yumsikun, yaitu muslim-muslim yang berpegang teguh bi kitabillah, dengan kitab Allah, khina yutrak, ketika kitab Allah ditinggalkan oleh umat Islam, wa ya'maluna, dan mereka mengamalkan bisunnati, dengan sunnah Nabi, khina tutfa, ketika dimatikan oleh umat Islam. Jadi itulah yang menjadikan keterasingannya. Oleh karena itulah dimuliakan oleh Allah dengan diberi pahala 50 kali sahabat. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Semoga jadi ilmu manfaat, Allahumma amin. Semoga dijaga oleh Allah semua kita, anak keturunan, keluarga, para tetangga kita, orang yang kita cintai, kaum muslimin. Semoga dicintakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua berpegang teguh dengan keduanya, bersatu dengannya, dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Allahumma amin. Baik, ada penanya sebelum kita tutup? Saya umumkan untuk gebiar Ramadan, menyambut Ramadan, monggo jangan dilewatkan. Kami dari Markas Al-Liddirayah wa Riwayah, ya, pusat Al untuk kajian kitab dan pemberian sanad kitab, itu menyambut Ramadan dengan 4 kajian bersanad. Yang pertama di Al-Ghifari setiap Sabtu pagi, tinggal Sabtu depan itu untuk membaca Kitabus Syam, kitab puasa dari kitab Ahkamus Syam wa Adab, jadi Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkamis Syam wa Adabil Id, karya Syekh Dr. Al-Juhani. Itu kita beri sanad kepada beliau. Kemudian yang kedua, jangan lupa itu Sabtu subuh ya, Sabtu lusa tanggal 26 ya, Sabtu subuh, Sabtu jam 10 sampai zuhur itu kajian kitab puasa dari Sahih Ibnu Hibban di Masjid Jami' Al dan diberi sanad kepada Imam Ibnu Hibban ya, kepada kitab Sahih Ibnu Hibban dan kitabnya yang lain. Dikemas dalam satu acara, ada 3 acara di situ. Satu adalah bazar gratis, kedua adalah kajian puasa bersanad sampai Ibnu Hibban, ketiga adalah bazar super murah dan super diskon. Nah ya, nah kalau kajiannya tadi sudah, kemudian kalau bazarnya itu sampai asar insya Allah. Jadi monggo di. Nah kalau bazar yang gratis itu jam 6 sampai jam 8. Kayaknya sistem kupon. Ya sepertinya sistem kupon. Udah ada berapa ratus yang disiapkan, yaitu urusannya panitia ya, yaitu dari ketakmiran Masjid Jami' Al dan Lajnah Muslimah Al Kemudian berikutnya yang ketiga itu besoknya hari Ahad jam sama 10 sampai duhur itu di Masjid Qalbun Salim, kitab puasa dari Bulughul Maram syarah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, diberi sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai penulis Bulughul Maram dan kepada Syekh bin Baz rahimahullah sebagai pensyarah Bulughul Maram atau takliqat dari Bulughul Maram. Dan ini termasuk sanad yang langka dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, karena beliau tidak perhatian di dunia riwayat. Ketika ada riwayat dari beliau, ini termasuk langka ya. Beliau lebih banyak fokus dan sibuk di diroya saja walaupun punya riwayat. Nah jadi riwayatnya termasuk langka. Baik, nah adapun yang keempat sudah lewat
karena sifatnya hari kemarin tanggal 20 hari Ahad kemarin di Yakita Yayasan Qiyam At-Tabi'in, yaitu membaca kitab puasa dari Musnad Imam Syafi'i, dan diberi ijazah kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Semuanya bisa online dan offline, ya, bisa ngikuti dari rumah pun bisa, dan ngisi Google Form, ya, bisa. Sudah ada mekanismenya, yang penting ikut langsung. Baik, adapun sanad yang adab dulu kan sudah, yang untuk 25 orang sudah saya berikan, insyaallah sudah dinyampai ke masing-masing. Baik, kiranya cukup, kita tutup. Berarti kajian kita kurang berapa? Kurang sekali mungkin ya. Coba ini loh. Iya betul. Jadi kurang, terakhir aja kurang sekali tentang apa namanya, waspada, waspadai bid'ah gitu. Jadi judulnya waspadai bid'ah, itu bab terakhir, lalu khatam, dan akan kita beri sanad insyaallah lebih lengkap dari yang di kitab, lebih lengkap dari yang ada di kitab itu, insyaallah demikian ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.